Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita mau kasih salam kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, hari ini kita diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan buat hidup kita. Kita mau angkat lagu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya
pagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau telah tibakan kami semua di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan kami roh sukacita ya Tuhan, untuk kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat bisa duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa yang luar biasa ini? Tuhan Yesusnya, kasihnya, kuasanya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita nanti akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kita makan pujian ini. Ingat kasihnya untuk kita semuanya. Amin.
waktu berdiri lagi kita yang mau joget bersama. Sama 1, 2, 3. Persembahan pujian dari kaum wanita.
Amin. Terima kasih untuk pujian dari kaum wanita. Kasih Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Ku berdiam dekat Bapa. Haleluya. Dekat Bapa.
pada saat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar terhadap kami semua Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebentar lagi Tuhan, hambanya ingin mengatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh ada dalam hati dan pikiran kami semua Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang punya beban berat Kau itu akan hapuskan semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita duduk. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita mau terima firman Tuhan. Kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 19 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ya, firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 19, begini firman-Nya. Haleluya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekali lagi saya bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Jikalau dalam hidup ini saja, di dunia ini kita menaruh pengharapan pada Kristus, dikatakan kita adalah orang yang paling malang. Orang malang nggak bisa masuk pintu ya, malang. Haleluya. Ya, jadi kita percaya Tuhan Yesus Kristus bukan cuma ngarepin diberkati, ya, diberkati di dunia ini kan. Dunia ini kan Bapak Ibu perlu duit nggak? Perlu. Kalau nggak perlu kasih saya duitnya. Perlu duit lah, ya. Pendeta juga perlu duit, ya. Ya, jadi kalau dalam dunia ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, dikatakan kita orang yang paling malang sedunia. Bayangin dulu ya. Jadi kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bukan saja Dia sanggup memelihara hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, tapi juga sampai ke surga. Amin. Di dunia berhasil, ke surga juga berhasil. Mau berhasil? Itu ya. Ya, semua orang mau berhasil. Mau beruntung? Mau ya. Yosua 1 ayat 8. Ya, kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Kalau mau berhasil dan beruntung, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kitab Yosua pasal 1 ayat 8 ya. Ya, begini firman-Nya katakan, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Ya, apa yang kita lakukan? Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, jangan lupa. Ya, perkatakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya, banyak ya. Janji-janji berkat banyak dalam kitab ini. Jangan lupa perkatakan ya, kitab Taurat ini. Dikatakan apa? Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Haleluya. Nah,
Tadi dikatakan 1 Korintus 15 dan 19, kalau kita dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Orang yang paling malang itu yang kayak apa sih? Yang paling malang, paling malang. Yang macam apa ya orang yang paling malang? Ya, coba belah mari. Orang yang paling malang orang yang bagaimana? Hah? Ya, menderita. Ya. Itu masih keponakannya. Masih keponakannya si Malang ya. Si susah ya, paling malang. Ada miskin, dan yang lagi cucunya apa? Melarat. Orang yang paling malang, orang yang melarat. Ya saudara. Sesungguhnya orang yang paling malang itu adalah orang yang hidupnya nggak ada tujuan. Ya, bangun tidur pagi, ya, siang, sore, malam tidur lagi, ya, harus bangun lagi, ya, pagi, siang, sore, malam bangun tidur, bangun, begitu terus. Jadi nggak ada tujuan, nggak ada target, ya, nggak ada goal. Goalnya apa nih saya hidup ini? Nggak ada, ya, terserah nasib aja dah. Tidak ya, kita anak Tuhan jangan terserah nasib. Amin. Ora et labora. Apa ora labora itu? Berdoa dan bekerja. Ya kan? Nah, orang dari Jawa, dari mana datang ke Jakarta berjuang, berhasil. Ya. Nah, kita yang lahir di Jakarta, ya, kok kalah sama orang Jawa yang dari mana? Dari Klaten, dari Wonogiri, dari mana? Hijrah ke Jakarta, bergelut, berjuang. Ada yang tukang buah dingin, ada yang jualan bakso, jual ketoprak, ya, sate, berhasil. Nah, kita yang tinggal di Jakarta bertahun-tahun, kok kalah sama mereka, ya kan? Nah, saudara, jadi orang yang paling malang adalah orang yang dalam hidupnya tidak punya nggak punya tujuan, ya, saudara. Nah, jadi kita ini harus punya tujuan, program, ya, program. Tahun depan saya harus begini, ya. Tahun lagi saya harus begini. Jadi ada target, ya, kayak sales. Ya, sales itu target, ya, target. Dalam 3 bulan kalau nggak ada penjualan keluar. Jadi mau dia fight, dia kerja keras, ya, supaya ada penjualan. Caranya gimana? Ya, dengan sabar, ya, jujur, ya. Modal hidup itu adalah jujur, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Ya, karena kalau ya kuda itu dipegang talinya, belok kiri, belok kanan, talinya ini, ya. Nah, manusia dipegang apanya? Omongannya harus konsisten, ya. Besok, bulan depan, entar. Jadi bisa dipercaya, orang senang, amin. Orang senang berteman, berdagang, berbisnis dengan kita, senang karena bisa dipercaya, amin, benar. Haleluya. Nah, tadi saya katakan orang yang paling malang adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak punya sasaran. Ya, sasaran apa? Tujuan saya ikut Tuhan, sasaran apa? Tujuannya apa? Ikut Tuhan apa? Tujuannya supaya kaya. Ikut Tuhan supaya kaya, ya keliru. Harusnya ya menyembah Nyi Blorong, ya, babi ngepek, piara tuyul. Ya, nah itu pasti berhasil tuh, ya. Jadi dikatakan kalau kita dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang di dunia. Ya, jadi kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Dia memelihara hidup kita, Dia memberkati kita, dan kalau kita mati masuk surga. Amin. Di dunia berhasil, di akhirat
berhasil. Haleluya. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, saudara. Renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Ya, di Mazmur 127 ayat 4 kita akan baca. Kitab Mazmur 127 ayat 4. Nah, ini TV-nya lagi ada. Mazmur 127 ayat 4. Ya, firman-Nya katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, kita ini Bapak Ibu semua adalah pahlawan. Amin. Bilang sebelahnya, kamu pahlawan. Gini-gini juga pahlawan. Amin. Biar gini-gini juga pahlawan. Iya, pahlawan. Amin. Ya, ini Pak Harto sama Gus Dur lagi diajukan menjadi nama pahlawan, ya. Harto yang sudah memerintah 32 tahun, ya. Gus Dur, tapi masih pro kontra, ya, masih pro kontra. Ya, ya, pahlawan. Jadi anak-anak adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah apa? Anak panah, ya. Seorang pahlawan dia itu apa? Sniper, ya. Kalau dulu perang pakai panah. Tapi sekarang apa? Sniper, ya, jarak jauh, ya. Harus jitu, ya, harus jitu, ya, saudara. Nah, kita ini pahlawan-pahlawan, dan anak-anak kita adalah anak panahnya. Nah, kita mau bidikan kemana nih anak cucu kita nih? Mau kita arahkan kemana? Oh, jadi preman aja deh. Jadi begal, atau jadi penipu, Nah, itu kita, ya, mau bidik kemana? Ya, saudara, kemana dong? Supaya berhasil, sukses, amin. Takut akan Tuhan, hormat sama orang tua, ya, saudara. Sekarang berkembang pemahaman anak-anak muda, nggak usah kawin biayanya gede, yang penting seks bebas, ya. Itu dibenarkan oleh firman Tuhan. Tidak benar itu, ya, dosa itu, ya, benar. Kawin biayanya gede, ya, tak punya anak, beli pampers, beli susu. Ya, saudara, Tuhan sanggup memberkati, amin. Ya, Gubernur Jawa Barat KDM, Kang Deddy Mulyadi, ya, dia bikin kejutan-kejutan, ya, kontroversi, ya, bagi anak-anak muda yang suka tawuran, suka begal, geng motor, ya, dijeblosin ke wajib militer. Wajib militer, ya, ini juga pro kontra, ya, ada yang nggak setuju juga, ya. Tapi ya saya sih setuju, ya, bagi saya pribadi saya setuju, ya, karena di sana dididik, didisiplin supaya masa depannya berhasil, cerah, ya, saudara, ya, saudara. Jadi begitulah, ya, banyak orang tua yang nggak bisa membidik, nggak bisa yang mengarahkan anak-anaknya itu untuk masa depannya bagaimana, ya. Kita orang tua udah susah, jangan anak kita juga susah, cucu kita susah, jangan. Kita menderita, kita susah nggak apa-apa, tapi nanti anak cucu kita berhasil, amin. Ya, mungkin kita ikut Tuhan sekarang ini belum ngerasain kok begini-gini aja nih, ya, belum. Kita masih menabur. Nanti anak cucunya tidak akan meminta-minta, ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini adalah
Tuhan pahlawan. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu adalah anak panah. Ya, mau bidik kemana? Mau diarahkan kemana ini anak-anak ini? Ya, arahkanlah kepada Tuhan. Amin. Ya, biasakan anak-anak untuk mendengar firman Tuhan, dengan puji-pujian ya dari orok, dari bayi ya, supaya dia terbiasa dengan puji-pujian ya, terbiasa dengan khotbah ya, jangan dikira nggak ngerti anak itu saudara ya, dalam perut bayi juga ya, dalam perut ibu ya, dalam perut ibu saya anak sudah bisa berkomunikasi. Haleluya ya. Jadi kita orang tua ini bertanggung jawab ya, berkewajiban ya, untuk apa? Mengarahkan, membidik anak-anak kita ke sasaran yang tepat. Amin. Benar? Ya, dia hormat sama orang tua, dia takut akan Tuhan, dia mengasihi sesama. Ya, jangan ya, udah terserahlah, udah gede inilah, mau jadi apa kek, jangan ya. Kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus arahkan kemana nih? Hari Minggu, sekolah Minggu. Ya, nah, biasakan mendengar puji-pujian, biasakan dengar firman Tuhan. Haleluya. Ya, di Efesus 2 ayat 10 kita akan baca. Kita Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, dikatakan tadi karena kita ini buatan Allah, made in Allah, made in surga. Ya, nah, setiap produk, ya, Jepang, Cina, apa aja ya, Korea, produk-produk itu pasti ada logonya, ya, ada tandanya. Kalau produk Indonesia apa? SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya. Jadi setiap produk itu ada tandanya. Nah, kita ini made in Allah, buatan Allah. Ada tandanya? Ada dong. Masa ini nggak ada tandanya, nggak ada logonya, mana hologramnya? Haleluya, Bapak Ibu. Apa tandanya? Made in Allah, made in surga. Ada tandanya nggak? Apa di jidat sini ada bola-bola di sini? Bukan itu tandanya, ya. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya, gini firman Tuhan. Di dalam Dia, dalam siapa? Yesus. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itu tandanya, ya, hologramnya, tandanya. Kita made in surga, made in Allah adalah apa? Dimeteraikan, distempel, dicap dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Amin. Ya, nah ini Roh Kudus. Haleluya, bukan lagi apa bisa ditiru-tiru, ya.
banyak kan barang-barang tiruan ya. Sakit batuk, pilek udah makan, obat udah apa tuh ya, nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh, nggak taunya palsu, nggak taunya palsu, sehingga kita batuknya nggak baik-baik, pileknya nggak baik-baik ini. Padahal udah makan ya berapa begitu, beli di Indomaret, beli di Alfamart, beli di apotik, kok nggak baik-baik ya? Nggak taunya palsu. Biasanya yang palsu kemasannya lebih bagus ya daripada yang asli ya. Kalau yang asli malah kelihatannya kusam ya, ya. Kalau yang palsu, wih bagus ya. Orang tertarik dengan kemasannya ya, dengan bungkusnya, dengan casingnya, kelihatannya bagus ya. Padahal palsu ya. Roh Kudus bisa dipalsu nggak? Ya, bisa ya. Nah, pada waktu zaman Firaun ya, tukang sihirnya Firaun lempar tongkat jadi ular ya, Musa lempar tongkat jadi ular juga ya, sama ya. Tukang sihir bisa dia tongkat jadi ular ya. Musa juga bisa tongkat lempar jadi ular ya. Tapi ularnya tukang sihir dimakan sama ularnya Musa ya. Jadi biarpun bisa niru, tapi tetap ya yang asli tidak bisa nggak bisa terkalahkan. Haleluya ya. Di Injil Lukas 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayatnya ke-13 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, Bapak di dunia aja, kalau anaknya minta roti, pasti dikasih roti. Kalau anaknya minta ayam goreng, dikasih ayam goreng. Ya, misalnya bapaknya ini begal, anaknya minta roti, tuh makan batu tuh. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, biar bapaknya begal juga. Bapaknya pemabuk, anaknya minta ayam goreng apa, biar ayam goreng apa. Nah, tuh makan tuh tikus. Nggak ada, ya. Anaknya minta ayam goreng, yang dibeliin ayam goreng. Amin. Ya. Apalagi Bapak kita di surga, Dia akan memberikan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, benar? Setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, ya. Jumat Agung sudah kita peringati, Paskah sudah kita peringati, dan nanti kita akan memperingati apa? Hari kenaikannya. Ya, setelah Dia bangkit dari kematian, berapa hari Yesus ada di muka bumi ini? 40 hari. Ya, ini yang diadopsi oleh orang dunia. Katanya kalau orang mati sebelum 40 hari masih berkeliaran, katanya. Arwahnya, rohnya masih berkeliaran di dalam rumah. Itu diadopsi oleh orang dunia. Tetapi yang sesungguhnya tidak begitu. Ya, bukan begitu. Orang yang sudah meninggal, udah dia ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Enggak lagi 3 hari masih di kamar, 10 hari masih ada di dalam rumah, ya, 40 hari ya baru pergi. Enggak, itu enggak benar ya. Pemahaman seperti itu tidak benar. Ya, jadi orang yang sudah meninggal, ya dia udah enggak ada lagi di kamar, enggak ada lagi di rumah. Ya, ada lagi apa? Ya,
Mau kembang nih, mau kembang. Datang nih, datang. Tidak, amin. Tidak begitu. Saya Ibu Gembala udah berapa 200 hari lebih nggak pernah nyumbang mau kembang. Ya, tidak, saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus Dia akan memberikan apa tadi? Roh Kudus. Jadi, kita ini buatan Allah. Ada tandanya nggak? Ada. Ya, kita beli produk-produk apa? Ada tandanya. Ya, meskipun dipalsu, ya pastilah ketahuan ya. Saudara mau tahu duit palsu sama duit asli? Ya? Kalau duit asli gimana? Ya, kalau apa saja tuh tanda-tanda duitnya asli? Ya, kalau mau tahu ya sering-sering megang duit. Iya, tahuan nih asli nih. Iya, saudara. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini made in alam, made in surga? Ada tandanya. Apa tandanya? Ada kuasa Roh Kudus. Lalu tanya sebenarnya, gue udah ada Roh Kudus, coba lu liatin. Ada, amin saudara. Tandanya apa? Kita percaya firman Tuhan. Ya. Dan setiap kali firman Tuhan disampaikan, lalu timbul iman. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Apa Roma 10:14. Ya. Apa 17 ya? 10:17 ya. Roma 10:17 ya. Ya, kita baca Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya. Jadi begitu firman Tuhan disampaikan, lalu kita mengantuk ya, mengantuk. Manggut percaya benar nih. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tapi kalau begitu dengar firman Tuhan, bohong, nggak percaya lah. Nah, berarti saudara tidak ada Roh Kudus, ya. Nah, saudara mengaminkan firman Tuhan bahwa saudara kita semua ada pahlawan dan anak-anak kita itu adalah anak panah. Amin, ya. Amin. Ya, Kang Dedi, Gubernur Jabar, dia peduli kepada anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda yang hidupnya nggak karu-karuan ya. Tawuran, geng motor, ya. Maka dia punya ide, ya. Dididik secara militer. Ternyata senang tuh, ya. Ternyata pada senang anak-anak muda tuh pada girang. Wah, dipakai baju, pakai sepatu bot. Wah, bangga. Ya, bangga dia. Jadi harus punya sasaran. Amin. Jadi orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang bagaimana? Orang yang tidak punya tujuan. Ya, nggak punya sasaran. Ya, malam tidur, pagi bangun, siang ya udah mainan HP apa-apa. Terus sore lagi, malam lagi tidur lagi, pagi bangun lagi. Begitu terus. Waktu berlalu terus, ya. Efesus 5 ayat 15-16 katakan. Efesus 5 ayat 15-16. Ya, begini firman dikatakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya, pemudi pacaran,
lalu hamil, ya pacarnya minta dinikahi, dibunuh, ya dibakar, dicor, aduh, jahat ya manusia, udah bikin hamil, si perempuan yang minta dinikahi malah dibunuh, gitu lah ya. Waduh, gimana dong? Jahat, itulah manusia akhir zaman begitu ya. Tidak ada kasih, tidak ada rasa ya, belas kasih, tidak ada. Ya, maunya mementingkan diri sendiri. Nah, darah Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang tua punya beban, ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita arahkan, jangan masa bodoh. Masa bodoh ya teman, tugas emaknya, jangan. Tugas siapa? Ya bapaknya juga, mamanya juga, opanya, omanya, ya sama-sama. Anak makin gede, udah kayak rotan itu udah nggak bisa tekuk lagi. Ya kalau rotan udah tinggi, udah gede, susah dibentuknya, susah. Ya. Tapi anak-anak masih bisa arahkan supaya masa depannya berhasil. Mau berhasil? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, supaya dia apa? Mencintai firman Tuhan, ya, menghargai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, ya, haleluya. Nah, Saudara Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam surat, ya. Kita membaca di kitab 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel 22 ayat 31. Ya, begini saya bacakan. 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah itu jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang, ya, yang berlindung padanya. Ya. Sabda Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu murni. Haleluya. Sapi, ya, sapi, binatang, hewan, ya, sapi makan rumput, ya, makan rumput sekarung lah kalau dia makan habis ya. Lalu dia tidur, terus mulutnya ngegayem, ya, begitu lah. Sapi kalau tidur gitu ya, tidur mulutnya tuh ngegayem, ya. Jadi makanan yang di dalam perut dikeluarin aja begitu. Dikeluarin, dihalusin, baru ditelan. Nah, jadi apa? Susu, ya, daging, ya, begini dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dengan firman Tuhan itu ibaratnya lagi makan. Nah, lagi pada makan ya. Makan makanan rohani. Ntar jasmani di rumah makannya. Malah tadi ada yang udah makan jasmani ya di restoran sebelumnya. Ya, dengan firman Tuhan renungkan siang dan malam. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan mengalami musim kering, yang daunnya selalu hijau, ya, dan berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Ya, di mana tuh? Mazmur 1, ya, ayat 1 sampai dengan 3. Kita Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu identik sama dengan Yosua 1 ayat 8 tadi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama ya kayak Yosua 1 ayat 8. Ya, firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Jadi kalau hidup kita mau berhasil, ya kita sebagai pahlawan, ya anak-anak kita, cucu-cucu kita mau bidik, kita mau arahkan kemana? Kepada Yesus. Ya, jangan nama bintang film dia tahu, nama Yesus nggak tahu. Wah, repot ya saudara. Harus tahu Tuhannya siapa, ya. Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara Kristus, Tuhan Yesus Kristus dia sudah mati bagi kita. Ya. Jadi kalau dalam dunia ini saja kita berharap kepada Tuhan, dikatakan kita orang yang paling mahal. Tuhan Yesus memberkati kita, baik selagi kita di dunia ini, dan setelah kita tinggalkan dunia ini, kita juga berhasil masuk surga. Dia telah mati bagi kita, dia serahkan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, kita ada made in Allah, made in surga. Tentu ada tandanya. Apa tandanya? Roh Kudus. Roh Kudus. Apa bukti kita ada Roh Kudus? Kita percaya akan firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari mana? Pendengaran oleh firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu dengan firman Tuhan timbul iman, itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Ada nggak orang dengan firman Tuhan? Bohong. Nggak percaya. Ada? Ya ada. Gue ibadah nggak rasa apa-apa loh. Nggak ada rasa apa-apa deh. Dia mau orang sama tapi gue tadi merasa ada lawatan Allah, ya ada lawatan Tuhan. Tapi ada lagi yang bilang, enggak, gue nggak rasa apa-apa. Ya saudara-saudara Yesus Kristus, kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab setiap orang yang datang pada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan Allah sanggup memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita menyiapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku dijadikan. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Amin. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah. Ku menyanyi bagimu, menyanyi bagimu, memuji namamu.
baru dijadikan baru. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai orang tua adalah pahlawan-pahlawan, dan anak kami, cucu-cucu kami adalah anak pahlawan. Kami mau mengarahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, agar hidup mereka kelak di kemudian hari berhasil. Haleluya. Bapa, kami doa untuk anak-anak muda, yang mempunyai pemahaman-pemahaman keliru. Mereka mengatakan hidup berumah tangga resikonya gede, resikonya besar, maka mereka lebih memilih seks bebas, hidup bebas. Ini adalah trik iblis. Ini adalah tipu muslihat iblis. Kami patahkan dalam nama Yesus, agar tidak ada pemahaman-pemahaman seperti itu di dalam pikiran anak-anak muda. Tuhan Yesus, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan Engkau sudah rela mati bagi kami. Engkau mati bagi kami, Bapa, agar kami tidak turut dihukum, agar kami boleh selamat. Haleluya. Tuhan Yesus, sebelum kami menjamah tubuh dan darah-Mu, tiliklah hati kami Tuhan. Adakah kami sakit hati? Adakah kebencian? Adakah dendam? Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu, dan kami sendiri. Tuhan Yesus, kami tidak mau perjamuan kudus ini mendatangkan laknat, tapi kami mau agar perjamuan kudus ini benar-benar menjadi berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan kekuatan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru.
Dengan kita ucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu ketika malam Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan serta mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami telah manunggal bersama-Mu Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, dan Kau bangkit mengalahkan maut. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, perjamuan kudus pagi hari ini telah menjadi berkat bagi kami. Yang datang dengan sakit di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Yang datang dengan beban berat masalah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Oh terima kasih Bapa, kami telah bersekutu, kami telah menerima perjamuan kudus ini ya Bapa. Oh dan Kau juga sudah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulu kami ini adalah hamba dosa, tetapi sekarang Tuhan, Engkau telah menjadikan kami hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya Puji syukur hanya
Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kita melanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan yang terbaik. Allah sanggup. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Kristus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu Saudari Esther yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bakti Aksi. Itu adalah ibu dan anak dari Ibu Pasar Ibu. Ya, kita dukung doa biar semua Esther makin cepat pulih kembali. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah romo wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Sumiati, Saudara David, dan ucapan syukur ada Ibu Kuncoro. Bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei, nanti setelah ini boleh maju ke depan, Bapak Gembala akan mendoakan, dan kita akan mengadakan untuk sembako. Bapak Rudi,
Ria. Ini 2 kali pengawasan berkat ilustrasi. Bapak Burhan. Bapak Oka dan Bapak Burhan. Ya, puji Tuhan. Yang berultah di bulan Mei, Ibu Akom minggu kemarin di tempat. Saya kira udah masuk bulan Mei minggu kemarin ya, belum ya? Malu. Ya, udah opa-opa ini. Udah 96 umur saya. 96 nih, gini-gini juga. Ada yang bulan Mei? Ya, Ibu aku lagi ya, maju lagi ya. Alek, ya. Oke. Ya. Kita naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari kemurahan. Amin, benar Tuhan. Lebih dari itu. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu. Kemurahan. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Maafkan lidahku. Maafkan lidahku. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Nah, Bapak, kemurahan-Mu lebih dari itu. Oleh kemurahan-Mu saja, Pak, Engkau telah menambah 1 tahun lagi usia kedua anak-anak-Mu, Ibu Akom dan anakmu Alek. Biarlah di usia saat ini anak-anak-Mu boleh makin giat di dalam Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati rumah tangganya, diberkati apa yang menjadi cita-citanya, Bapak. Pada Alek, Tuhan Yesus, Kau berkati masa mudanya, Bapak. Harapan-harapannya ke depan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Pekerjaannya, kesehatannya, semua diberkati Tuhan. Juga Ibu Akom kami doakan, Bapak, Kau tambah-tambahkan roh hikmat dari surga. Diberkati suaminya, anak-anak, mantu, cucu semua diberkati Tuhan dalam pekerjaan pencariannya. Biar berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah kepada kedua anakmu, Bapak Alek dan juga Ibu Akom. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dia berulang tahun, silakan duduk. Kita kembali hampiri Tuhan. Bapak, kembali kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami. Tuhan juga sudah pimpin perjamuan kudus. Kami sudah menerimanya, Bapak, dan kami dikuatkan, disegarkan untuk kami dimampukan melangkahkan menghadapi hari-hari kami ke depannya, Bapak. Berikan hikmat Roh Kudus Kau berikan kepada kami untuk dapat memimpin, membimbing kehidupan kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk anak Esther, anak Ibu Pasar Ibu yang tengah dirawat di rumah sakit. Bagi Asih kami berdoa, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa biru-biru-Mu menjamah menyembuhkan Esther. Berikan hikmat pada dokter yang menangani, sudah dapat memberikan obat-obat, infus yang diberikan menjadi sarana kesembuhan anak. Oh, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Memberkati persembahan-persembahan anak-anak-Mu, umat-Mu, baik persembahan syukur, perpuluhan, kolektor. Tuhan sanggup memberkati kami dengan limpahnya. Memberkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami dan wakil
memanggilnya. Oh, dengan tubuh sehat, dengan hati bijaksana, dengan hikmat Allah ada menyertai mereka untuk dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang makmur, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang kaya, Indonesia emas. Kami doa juga untuk lingkungan di mana baik Tuhan berada, Porobahan, Kau berkati Porobahan, warganya semua dalam keadaan sehat, tindak-tindak kejahatan dapat ditekan dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, Bimas, Babinsa, semua diberkati Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Ya, Tuhan, umat-Mu boleh menerima berkat Allah. Mari kita balik berdiri, Bapak Ibu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudaranya dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biar berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita. Dia orang-orang yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.